60 langkah asuhan persalinan normal. Selamat pagi, saya Ade Dudia Pratnyani, NIM A1222065. Di video ini saya akan melakukan 60 langkah asuhan persalinan normal. Bidan, saya mau ngedan ini Bu Bidan. Oke Ibu, saya cek dulu melihat adanya tanda persalinan kelas 2, yaitu dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka. Kita mempersiapkan alat-alat untuk persalinan, baik steril maupun non steril, obat-obatan dan alat resusitasi dan alat emergensi. Untuk kupet yang ini untuk set partusnya, dan kupet sebelahnya itu ada untuk obat-obatan. Kemudian lampu tindakan serta O2. Lalu kita memakai celemek plastik. Di sini saya pakai celemek 1 kali pakai. Lalu kita memasangkan underpack. Ibu permisi, boleh dibantu angkat bokongnya. Oke Ibu, sudah. Lalu kita dekatkan bengkok. Lalu kita mencuci tangan dengan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. Lalu kita menyiapkan oksitosin, dimana kita potong ampulnya dulu, lalu pakai 1 sarung tangan dan masukkan oksitosin 10 unit ke dalam spike. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas air DTT. Ibu, saya periksa dalam untuk memastikan pembukaannya Relax saja Bu tarik nafas yang panjang. Hasil pemeriksaan pembukaannya lengkap, namun ketubannya masih utuh Bu ya. Lalu untuk kandung kencingnya Ibu juga tidak penuh ya. Ibu, saya izin untuk membantu memecahkan ketubannya Baik Bu Bidan. Lalu kita melakukan amniotomi. Lalu menores laput ketuban dengan menggunakan setengah koher. Lalu mengeluarkan koher dan mengevaluasi penurunan kepala dan tidak ada tali pusat dan bagian-bagian tubuh bayi yang kecil. Dan juga kita mengevaluasi jumlah dan warna cairan ketuban. Lalu mendekontaminasi sarung tangan. Mencuci tangan kembali dengan 6 langkah setelah sarung tangan dilepaskan. Ibu, saya cek dulu untuk denyut jantung bayinya Ibu ya. Permisi Ibu. Ibu, untuk pembukaannya sudah lengkap dan keadaan bayinya baik. Nanti Ibu bisa untuk memilih posisi yang nyaman untuk mengedan. Dimana cara yang baik, Ibu bisa masukkan kedua tangan Ibu ke dalam paha. Lalu kalau ada dorongan kuat untuk ngeden, Ibu bisa ngeden seperti buang air besar Nah untuk Bapak bisa bantu ibunya ya untuk posisinya agar Ibu merasa nyaman. Ibu nanti kalau nggak ada rasa ingin ngeden, Ibu bisa berjalan, berjongkok atau mengambil posisi miring kanan atau kiri Ibu Kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu kita meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di atas perut ibu dan juga meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Lalu kita membuka partus set. Lalu kita memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan sambil memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan 1 tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan lainnya menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi. Ayo Ibu semangat, ayo ngeden seperti ingin buang air besar itu ya Ibu. Ayo Ibu, bagus Ibu. Lagi, bagus Ibu, semangat. Ini kepala bayinya sudah keluar, kita cek. Lalu untuk memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakannya sesuai jika hal itu terjadi, lalu segera lanjutkan proses kelahiran bayi
dengan menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu kedua tangan biparietal untuk menolong melahirkan bahu janin. Lalu melakukan sangkah susur untuk menolong kelahiran dada dan seluruh tubuh bayi. Lalu melakukan penilaian pada bayi menangis kuat, warna kulit merah muda, sambil kita mengeringkan tubuh bayi dan melakukan rangsangan taktil. Lalu kita mengganti handuk dengan kain yang kering. Lalu kita gunakan kain bersih untuk memeriksa uterus kembali untuk memastikan tidak ada bayi kedua. Hasil pemeriksaan tidak ada bayi kedua. Ibu, sekarang saya akan suntikkan oksitosin agar uterus ibu berkontraksi baik. Saya suntikkan nanti di paha ibu, nggih. Baik Bu Bidan. Lalu kita suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler di sepertiga distal lateral paha. Lalu melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan klem kurang lebih hingga 3 cm proksimal dari pusar bayi. Lalu kita lakukan inisiasi menyusui dini dengan menyelimuti bayi dan ibu dengan posisi bayi tengkurap pada dada ibu. Lalu kita pasangkan topi pada kepala bayi. Lalu kita biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Selanjutnya kita melakukan manajemen aktif kala 3 persalinan, yaitu memindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Lalu kita posisikan satu tangan di atas simpisis ibu dengan alas kain dan tangan satunya meregangkan tali pusat. Kita lakukan dorsokranial dan meregangkan tali pusat. Peregangan tali pusat sejajar lantai sampai plasenta lahir. Saat plasenta muncul di introitus vagina, kita lahirkan plasenta dengan kedua tangan, lalu putar dengan kedua tangan dan pilin dengan pelan sampai terlepas laputnya. Lalu lakukan masase uterus dan periksa kelengkapan plasenta baik fetal dan juga sisi maternal. Pastikan plasenta telah dilahirkan dengan lengkap. Lalu kita masukkan ke dalam tempat khusus. Selanjutnya kita evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi yang luas dan menimbulkan pendarahan. Lakukan masase uterus kembali, pastikan tidak terjadi pendarahan. Lalu pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, kita lakukan kateterisasi. Lalu kita celup sarung tangan ke dalam klorin 0,5% dan bilas dengan air DTT tanpa melepas sarung tangan. Ibu, boleh saya pinjam tangannya sebentar? Sekarang saya mau ajarkan ibu untuk menilai kontraksi rahim yang bagus. Nah, ini rahimnya ibu yang teraba keras ya. Nanti ibu tolong dimasase secara searah jarum jam sampai teraba keras agar tidak terjadi pendarahan, sambil memastikan bahwa uterus telah berkontraksi dengan baik. Selanjutnya, kita menghitung nadi ibu dan memastikan keadaan umum ibu baik. Lalu juga kita pantau tanda-tanda bahaya pada bayi setiap 15 menit. Lalu kita evaluasi estimasi jumlah darah yang terjadi dan bersihkan ibu dengan air DTT dan bantu memakaikan pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Selanjutnya kita dekontaminasi alat dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi pada tempat sampah yang sesuai.
Kita lepaskan celemek yang sekali pakai dan buang pada tempat sampah yang sesuai, lalu celup sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, lepas secara terbalik. Lalu cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. Setelah inisiasi menyusui dini selesai, kita lakukan perawatan pada bayi baru lahir, di mana kita pakai sarung tangan DTT dan berikan salep mata profilaksis infeksi pada kedua mata bayi. Dan kita berikan injeksi vitamin K1 atau 1 mg 0,5 ml secara intramuskuler paha kiri dalam 1 jam pertama kelahiran. Lalu melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan juga memantau respirasi bayi dan juga suhu setiap 15 menit sekali. Dan kita melakukan pemeriksaan antropometri dari lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan bayi, dan juga menimbang berat badan pada bayi baru lahir. Lalu kita pakaikan pakaian bayi agar bayi tetap merasa hangat. Setelah 1 jam injeksi vitamin K, kita berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Lalu letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. Selanjutnya kita lepaskan sarung tangan, celup sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, lepas secara terbalik. Dan kita cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. Lalu kita masuk ke tahap dokumentasi untuk melengkapi pantograf halaman depan dan belakang dan mendokumentasikannya pada asuhan kebidanan.